Kalau Allah disebut ada, terus ada di mana, teman-teman? Pertanyaan Allah di mana itu pertanyaan yang terjebak kepada kegagalan memahami makna jisim. Itulah sebabnya juga kenapa ulama Ahlus Sunnah Asy'ariyah ketika membahas wujud memulainya dari bab jisim. Apa arti jisim? Benda. Benda itu ada hukumnya, yaitu tempat, gerak, diam, warna, disebut jauhar, arad, ya. Allah itu bukanlah suatu jisim, bukan salah satu benda. Inilah makna lam yakun lahu kufuwan ahad. Inilah makna laisa kamitsli syai'. Maka pertanyaan kalau Allah ada, di mana Allah? Ini pertanyaan orang yang menjisimkan, membendakan Allah. Coba saya tanya, ketika kita menghitung, di manakah hitungan itu? Ketika kita jatuh cinta, di manakah cinta itu? Ketika kita sakit, di manakah sakit itu? Jika ini pun tidak jelas, tidak ada ketentuannya, apalagi Allah yang menciptakan semua rasa dan semua makna tadi. Oh, ini ada pertanyaan yang cukup menohok ini pertanyaannya. Baik. Nah, pertanyaannya di mana Allah menurut Muhammadiyah? Kalau pertanyaannya menurut Muhammadiyah, sebenarnya saya tidak perlu jawab. Kenapa tidak perlu jawab? Jenengan googling sudah banyak itu. Jenengan googling saja di mana Allah, kemudian spasi Muhammadiyah, itu sudah ketemu. Kenapa? Karena di majalah Suara Muhammadiyah sudah sering dimuat. Sudah sering dimuat tentang bab ini. Dan juga di Fatwa Tarjih juga sudah ada. Kalau pertanyaannya tentang di mana Allah. Isinya apa? Wah, ini tanya isinya ternyata. Saya sudah sampaikan suruh nyari di situ, ternyata tanya isinya apa. Nah, baik, isinya di situ. Ini ternyata penanyanya nguyak terus ini. Baik, isinya apa di fatwa tersebut atau di Suara Muhammadiyah ketika membahas di mana Allah? Jawabannya adalah bahwa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa pada arsy-Nya. Nah, jadi Allah itu beristiwa pada arsy-Nya, di atas arsy. Dan itu ada di 7 atau tempat di dalam Al-Quran. Jadi ada 7 atau 8 tempat di dalam Al-Quran tentang bab tersebut. Sehingga ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy itu banyak. Contohnya adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ini contoh yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat tersebut menyebutkan sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa pada arsy-Nya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan itu tidak hanya 1 atau 2 ayat, tapi ayatnya banyak. Contohnya di surat Al-A'raf ayat 54, di surat Yunus ayat 3, di surat Ar-Ra'd ayat 2, di surat Thaha ayat 5, di surat Al-Furqan ayat 59, di surah As-Sajdah ayat 4, di surat Al-Hadid ayat 4. Dan juga ayat-ayat yang lain yang menyebutkan di langit juga ada. Bahkan di surat Al-Baqarah juga disebutkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian beristiwa ke langit. Nah, disebutkan beristiwa ke langit atau di atas langit. Nah, kemudian juga dalil-dalil yang lain banyak. Lalu bagaimana dengan ayat yang menjelaskan aqrabu ilaihi min hablil warid? Allah itu dekat, lebih dekat dari urat nadi. Itu ketika kita berdoa, Allah mengabulkan doa kita. Pengawasannya, ilmunya, itu Allah maha dekat kepada kita. Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu ilmunya.
di mana saja ketika kita berada. Pengawasannya, kita tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentang zat Allah itu jelas bahwasanya ayat-ayat menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sebagaimana suatu saat Imam Malik pernah ditanya tentang istiwa. Maka kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul, ay maklumun. Wal kaifu, dan menanyakan bagaimana, itu ghairu makul. Jadi tidak perlu menanyakan bagaimana. Jadi kita cukup mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Tidak perlu bertanya bagaimana, kata Imam Malik. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Malik, dan dalam hal ini wal imanu bihi wajibun, dan mengimani hukumnya wajib. Jadi wajib kita mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Wasu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentangnya adalah bid'ah. Itu kata Imam Malik. Jadi isinya di Suara Muhammadiyah kurang lebih seperti itu, di majalah Suara Muhammadiyah. Nanti silahkan teman-teman cari sendiri bagaimana menurut Muhammadiyah Allah di mana. Maka jawabannya sudah jelas, ada di fatwa Majelis Tarjih atau di majalah Suara Muhammadiyah. Edisi online-nya sudah ada. Sehingga kalau tadi pertanyaan seperti itu silahkan googling. Tapi penanya nguyak, isinya apa? Ya sudah, isinya kurang lebih, ini penanyanya ngejar terus ini, isinya apa? Ya kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut kita menetapkan sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan maknanya yang hakiki, tanpa ditiadakan, tanpa ditolak, tanpa ditakwil. Tetapi sebagaimana pernyataan Imam Malik, wal imanu bihi wajib, mengimaninya adalah wajib. Jadi hendaknya kita imani dan tidak perlu bertanya bagaimana, dan menanyakan tentangnya, kata Imam Malik, itu adalah bid'ah. Sehingga tidak perlu menanyakan bagaimana. Nah, cukup diimani. Dan dalil-dalil hadis cukup banyak. Kalau ayat tadi sudah saya sebutkan ya, tolong nanti dibuka sendiri di rumah tentang ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan, dikutip sendiri. Kalau kurang yakin, kurang mantap, silakan nanti ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di beberapa tempat tadi bisa dibuka sendiri, yang sudah menjelaskan kepada kita dengan gamblang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, masih kurang jelas? Nah, kalau Allah di atas langit terus Allah membutuhkan teman atau gimana itu? Baik, ini kok penanyanya ngejar lagi ya. Baik, terakhir ya, untuk penanya terakhir. Jadi tadi ayatnya sudah jelas, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Toha ayat 5, Al-Furqan ayat 5, 9, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4, dan lain-lain. Nah, lalu kalau Allah di atas arsy, gimana tadi? Berarti Allah membutuhkan tempat. Baik, ini pertanyaannya ngejar lagi ini. Ya, ini termasuk pertanyaan yang bid'ah ini sebenarnya. Baik. Jadi karena bagaimana terus ini. Jadi intinya tidak perlu kita membagaimanakan. Cukup kita imani. Jadi apakah ketika Allah memiliki arsy lalu Allah butuh arsy? Tidak. Allah Subhanahu wa taala punya manusia dan jin. Kita milik Allah bukan? Iya. Apakah Allah butuh kita? Tidak. Kita diminta untuk menyembah Allah. Apakah Allah butuh disembah? Tidak. Siapa yang butuh? Kita. Nah, justru makhluklah yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada makhluk. Adapun Allah punya kehendak, punya iradah. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki arsy, maka itu Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha kuasa. Dan itu laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
tidak serupa dengan sesuatu pun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak perlu diserupakan dengan makhluk. Kita imani sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita menetapkan sesuai dengan maknanya yang hakiki, tidak perlu ditakwil, tidak perlu ditahrif, tidak perlu ditaktil, tidak perlu ditakyif. Allah alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi